isu-isu pemekaran Kabupaten Wakatobi, ini muncul satu nama, yaitu Bitokawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Tegalampa Ladaulani. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang, bercerita tentang asal-usul penamaan Kabupaten Wakatobi. Namun sebelum kita bercerita lebih panjang, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Ketika kita berbicara tentang Pulau Wakatobi atau Kabupaten Wakatobi, maka banyak orang yang akan mengira bahwa Wakatobi merupakan nama untuk seluruh pulau yang ada di Kabupaten Wakatobi. Kata Wakatobi itu bukan nama pulau, melainkan nama merupakan nama yang disematkan. Ikuti terus sekarang untuk wilayah pulau di bagian timur Kepulauan Buton yang meliputi dari kurang lebih 30 pulau besar dan kecil. Nah, dari kurang lebih 30 pulau besar kecil itu ada 4 pulau utama yang menjadi yang dimana 4 pulau utama ini bersinonim menjadi Wakatobi. Nah, jadi nama Wakatobi itu merupakan nama yang diambil dari tiap suku kata pertama, nama dari setiap nama-nama pulau, khususnya 4 pulau utama yang ada di Kepulauan Kabupaten Wakatobi. Nah, jadi Wakatobi itu diambil dari awalan kata Pulau Wangi-Wangi, kemudian Kaledupa diambil dari dari nama Pulau Kaledupa, Wakatobi atau Miang dan Binongko. Nah, tetapi Kepulauan Wakatobi atau Kabupaten Wakatobi itu terdiri dari banyak pulau. Nah, ada hampir 30 pulau yang terbentang di sepanjang Kabupaten Wakatobi. Nah, 4 pulau utama, kemudian ditambah 20 pulau lebih, pulau-pulau kecil yang berada di sekitaran pulau-pulau utama itu. Ada beberapa, sekurang-kurangnya ada 4 atau 5 pulau kecil yang berpenghuni yang berada di sekitar Pulau Wakatobi atau Kabupaten Wakatobi. Nah, yang pertama ada Pulau Kapota. Pulau Kapota merupakan salah satu pulau yang berpenghuni. Nah, ini yang berdekatan dengan Pulau Wangi-Wangi atau berada tepat di depan Pulau Wangi-Wangi. Nah, kemudian ada Pulau Hoga. Pulau Hoga ini merupakan salah satu pulau di sekitar Pulau Kaledupa yang berpenghuni.
Nah, kemudian di sisi timur Pulau Kehidupan ada dua pulau yang berpenghuni, yaitu Pulau Lente Akifolu dan Pulau Lentea Langge. Dan bergeser lagi ke arah timurnya dekat Pulau Tomia, itu ada Pulau Runduma. Ada Pulau Runduma, dan konon dulu satu pulau di depan Pulau Tomia itu yang namanya adalah Pulau Lentea juga, itu dulu pernah berpenghuni, sama halnya dengan Pulau Oroho di sekitar Pulau Wangi-Wangi yang berpenghuni sebelum ditinggalkan oleh masyarakatnya. Nah, jadi nama Wakatobi itu bukanlah merupakan nama pulau di Kabupaten Wakatobi, karena sesungguhnya nama dari setiap pulau itu memiliki latar belakang kesejarahan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan karakteristik kebudayaannya, berangkat dari kebudayaan yang memang berbeda-beda coraknya, namun kemudian itu disatukan dalam satu pangkuan menjadi pangkuan Kabupaten Wakatobi. Nah, kalau kita menelisik lebih jauh, sebenarnya nama di seluruh pulau-pulau yang ada di sebelah timur Kepulauan Buton itu yang berbeda-beda tentunya. Ini kan pertama kali dilihat secara keseluruhan, disematkan namanya secara keseluruhan adalah Kesultanan Buton. Kalau kita melihat dokumen-dokumen atau naskah-naskah kuno, maka Butonlah yang pertama kali memberikan satu nama yang mencakupi seluruh kepulauan yang ada di Kabupaten Wakatobi hari ini. Nah, nama pertama diberikan oleh yang disebutkan sempat tertulis di dalam naskah Kesultanan Buton adalah Liwuto Patanguna atau 4 pulau. Nah, kemudian namun nama Liwuto Patanguna ini tidak bertahan begitu lama di kalangan orang-orang Wolio, orang-orang Kesultanan Buton, karena mereka merubah nama itu menjadi Liwuto Pasi, 4 atau Pulau Batu atau Pulau Karang. Nah, jadi nama Liwuto Pasi inilah yang lama digunakan oleh orang-orang Wolio untuk menyebutkan seluruh pulau, khususnya 4 pulau utama yang ada di Kabupaten Wakatobi hari ini. Nah, jadi nama pertama kali yang memberikan nama secara kolektif mencakup seluruh kepulauan, pulau-pulau baik besar maupun kecil yang ada di Kabupaten Wakatobi hari ini adalah Kesultanan Buton dengan 2 nama itu. Yang pertama Liwuto Patanguna, kemudian yang paling terakhir bertahan itu dengan nama Liwuto Pasi. Nah, di beberapa catatan kaki yang dibuat oleh Mulku Jahari di dalam salah satu koleksinya pernah menyebutkan nama Togo Besi yang disematkan untuk menyebutkan seluruh pulau-pulau yang ada di Kabupaten Wakatobi hari ini. Nah, kemudian masuk pada abad ke-17, awal mula ketika mulai ramai berdatangan orang-orang Belanda, orang-orang Eropa ke wilayah timur, khususnya di Kepulauan Buton dan sekitarnya. Yang pertama kali masuk itu adalah
Stephen van der Hagen, atau di dalam oleh masyarakat lokal lebih populer dikenal dengan nama Hogger. Nah, pada abad ke-17, Hogger ini pertama kali berlabuh atau menginjakkan kaki di Binongko, tepatnya di Popalia. Nah, selama berada di pulau itu, di Binongko, Hogger banyak melihat interaksi masyarakat Binongko saat itu yang kesehariannya dihabiskan untuk membuat segala perkakas-perkakas yang terbuat dari besi, entah itu parang dan lain sebagainya. Nah, sehingga Hogger memberikan nama, menyebutkan pulau itu dengan nama tukang besi Eilanden. Nah, kemudian Hogger juga ketika melakukan perjalanan sampai ke Kaledupa, itu mengganti nama pulau, salah satu pulau yang ada di sekitar Pulau Kaledupa, yaitu di Pulau Gili-Gili, itu dengan Hogger Island atau Pulau Hogger. Nah, Pulau Hogger itu sekarang berada di Kepulauan Hoga. Nah, jadi Hogger lah yang pertama kali memberikan nama tukang besi Eilanden untuk menyebutkan seluruh gugusan pulau yang ada di Kepulauan tukang besi atau di Kabupaten Wakatobi hari ini. Nah, lantas dari mana sebenarnya muncul pertama kali nama Wakatobi? Siapa yang hembuskan sehingga dari nama Liwuto Patanguna, kemudian Liwuto Pasi, atau Togo Besi, atau tukang besi Eilanden, sehingga tiba-tiba di memori kolektif seluruh baik penduduk lokal maupun mancanegara mengenal pulau itu dengan Pulau Wakatobi. Siapa sebenarnya yang hembuskan nama Wakatobi? Nah, maka sebenarnya nama Wakatobi ini pertama kali dihembuskan pada sekitar tahun 1950-an. 57, 58, 59, di sekitar tahun itu pertama kali dihembuskan kata Wakatobi. Oleh siapa? Oleh pasukan Mobrik, atau dalam bahasa lokal orang-orang Wakatobi mengenal mereka dengan pasukan Mobiri. Nah, ketika pasukan Mobrik pada tahun 57-an, sekitar tahun 57-an, 58, itu melakukan operasi pemberantasan gerombolan DITII. Nah, sehingga yang tersebar di seluruh Kepulauan Buton dan di Kepulauan Wakatobi khususnya. Nah, sehingga mereka pasukan Mobrik atau pasukan Mobiri dalam melakukan operasi militernya, mereka melakukan pengkodean dengan menyebutkan nama-nama dari setiap pulau itu, pulau besar tentunya terutama, itu dengan kata awalan dari nama tiap-tiap pulau. Jadi untuk memudahkan operasi militer pasukan Mobrik, ya, kemudian mereka melakukan pengkodean operasi kode dalam operasi khusus dalam pemberantasan gerombolan DITII, sehingga muncullah nama Wakatobi. Jadi Wanci, Untewa itu disematkan untuk Kepulauan Wangi-Wangi,
K itu adalah Kaledupa, To adalah Tomia, dan B adalah Binongko. Nah, kemudian nama Wakatobi ini kembali dipopulerkan, nama Wakatobi itu ketika seseorang yang berkebangsaan Australia datang mengembangkan bisnis pariwisata di Kepulauan Wakatobi itu di sekitar tahun 1995. Nah, kemudian terus bergulir nama ini kembali mencuat ke permukaan itu di tahun 1998-1999 di kalangan para elit tokoh-tokoh Wakatobi ketika menggagas tentang pemekaran atau pemisahan Kepulauan Wakatobi, Kepulauan Tukang Besi dari wilayah administrasi Kabupaten Buton. Nah, jadi kembali mencuat ke permukaan nama Wakatobi. Nah, di samping nama Wakatobi, di kalangan para mahasiswa yang ikut nimbrung, ikut mendiskusikan tentang isu-isu pemekaran Kabupaten Wakatobi, ini muncul satu nama, yaitu Bitokawa atau Binongko, Tomia, Kaledupa, Wakatobi. Namun tampaknya nama Bitokawa ini lebih kalah populer dengan nama Wakatobi, sehingga lambat laun nama Bitokawa ini hilang dengan sendirinya. Nah, jadi di tataran para elit dalam menggagas pembentukan pemekaran Kabupaten Wakatobi, mereka lebih memilih menggunakan nama Wakatobi ketimbang nama Kepulauan Tukang Besi, yang memang dari nama Kepulauan Tukang Besi ini adalah nama pemberian orang Belanda. Nah, kenapa para tokoh-tokoh ini kemudian tidak tertarik dengan nama Kepulauan Tukang Besi, Eilanden? Karena di dalam penafsiran, di dalam interpretasi para tokoh-tokoh seluruh 4 pulau ini menafsirkan kata tukang besi itu dengan diumpamakan dengan orang yang pekerja keras, atau tanda petik seolah-olah mereka menjadi budak. Nah, di dalam pemikiran yang lain, tukang besi itu diinterpretasi seolah-olah adalah manusia tukang dengan bertangan besi, ya, sehingga memang di dalam pemikiran para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemekaran Kabupaten Wakatobi menganggap nama tukang besi adalah nama yang bermakna negatif, sehingga mereka lebih menyukai mempopulerkan nama Wakatobi untuk sebagai nama seluruh pulau-pulau yang ada di Kabupaten Wakatobi hari ini. Nah, sehingga pada saat di Kabupaten atau Kepulauan Tukang Besi ini resmi dimekarkan pada tahun 2003, maka secara administrasi ditetapkanlah nama Wakatobi sebagai nama Kabupaten Wakatobi yang mencakup seluruh 30 pulau-pulau kurang lebih yang ada di Kabupaten Wakatobi hari ini, baik besar maupun kecil. Nah, jadi itulah nama-nama yang sempat bergulir berganti. Pada akhirnya kita menyepakati seluruhnya melalui lisan, melalui mulut para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemekaran, bahwa nama yang paling pas untuk menamakan, untuk menyatukan kita dalam satu pangkuan, yaitu Wakatobi. Nah, dalam penuturan lisan secara histori, Wakatobi itu sebenarnya
diibaratkan sebagai satu tubuh, ya, dari kepala sampai kaki. Nah, kepala adalah binongko, kemudian tomia adalah dada, kaledupa adalah perut, dan wangi-wangi adalah kaki. Sehingga jangan heran kalau di tomia, di binongko memiliki struktur tanah yang mayoritas keras, ya, atau cenderung lebih keras, karena dia adalah diibaratkan adalah sebuah kepala. Nah, sedangkan tomia adalah diibaratkan menjadi sebuah dada, orang yang sejuk, orang tenang, dan memiliki struktur tanah yang lebih subur dibanding binongko, karena memang wilayah dada ini masih memiliki daging. Kemudian perut adalah kaledupa. Sehingga jangan heran, memang di antara pulau-pulau baik kecil maupun besar di seluruh Kepulauan Tukang di Kabupaten Wakatobi, struktur tanah yang cenderung subur, yang lebih subur itu ada di kaledupa, karena memang di bagian perut ini adalah mayoritas daging. Kemudian di wangi-wangi diibaratkan sebuah kaki. Jadi ada sinonim seperti itu, bahwa Kepulauan Wakatobi ibarat satu tubuh yang memang tidak bisa dipisahkan. Nah, tetapi sebenarnya keseluruhan Wakatobi itu berangkat dari latar belakang kesejarahan yang kompleks, beragam, dan berbeda-beda. Nah, jadi itulah nama yang pernah disematkan untuk nama Wakatobi yang kita kenal hari ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.